Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fakyudin Akbar Mualim, NPM 211010413 dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin menyampaikan materi terkait keterampilan mendesain dan merencanakan pembelajaran. Baiklah, untuk materi pertama yaitu teori-teori belajar. Teori belajar adalah konsep yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh dan memproses pengetahuan. Beberapa teori belajar utama yaitu ada behaviorisme, yang mana belajar terjadi melalui stimulus dan respon, penguatan, reward atau punishment. Itu sangat penting. Kemudian ada kognitivisme. Kognitivisme itu fokus pada bagaimana otak memproses informasi dan membangun pemahaman. Kemudian yang ketiga ada konstruktivisme, yang mana belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Sedangkan yang keempat ada humanisme, yang mana humanisme ini belajar dipengaruhi oleh motivasi, emosional, dan kebutuhan individu. Untuk materi selanjutnya ada langkah-langkah pengajaran pembelajaran. Untuk langkah pertama yaitu perencanaan. Perencanaan termasuk menyusun RPP, menentukan metode dan media. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan seperti mengajar sesuai rencana dengan pendekatan yang menarik. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi mengukur pencapaian tujuan dengan tes, observasi, dan refleksi. Kemudian ada yang keempat, tindak lanjut, yang mana itu memberikan penguatan atau remedial bagi siswa. Nah, untuk metode atau teori atau media selanjutnya, materi selanjutnya yaitu teknik menyusun RPP dan silabus. Nah, yang pertama silabus. Apa sih silabus? Silabus itu berisi garis besar pembelajaran seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, dan evaluasi. Sedangkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan lebih rinci dengan komponen identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan metode media dan evaluasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Untuk perumusan tujuan pembelajaran ada SK dan KD. SK itu standar kompetensi dan KD itu kompetensi dasar. SK itu kemampuan umum yang harus dicapai siswa, sedangkan KD itu kemampuan spesifik yang mendukung SK. Untuk indikator ada tanda keberhasilan yang dapat diukur dari KD. Nah, itu disebut dengan indikator. Kemudian ada langkah-langkah pengembangan materi ajar dengan peta konsep. Yang pertama, tentukan tema utama. Kedua, identifikasi subtopik yang relevan. Kemudian hubungkan subtopik ke menggunakan diagram. Yang keempat, susun peta konsep yang jelas dan logis. Yang kelima, gunakan peta konsep dalam pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar yang pertama membuka pelajaran, kemudian menguasai pelajaran, menjelaskan dan menutup pelajaran. Nah, itu kita harus terampil. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode PAI. Nah, metode PAI yang biasa kita gunakan yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi, role playing, dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pengetahuan dan keterampilan menggunakan media atau alat peraga. Nah, media atau alat peraga itu banyak. Ada media visual, media audio visual, dan alat peraga. Media visual seperti peta konsep, gambar, dan postur. Kemudian media audio seperti rekaman ceramah, murotal Al-Quran. Kemudian media audio visual seperti video pembelajaran atau animasi. Dan alat peraga itu seperti miniatur Ka'bah atau model wudhu. Kemudian untuk materi selanjutnya itu pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan alat evaluasi dan relevasi. Nah, alat evaluasi yang relevasi seperti tes tertulis, seperti pilihan ganda, esai, dan sebagainya. Kemudian ada observasi penilaian praktik ibadah. Kemudian portofolio seperti kumpulan tugas, ujian, dan sebagainya. Kemudian ada penilaian sikap seperti jurnal referensi atau self assessment. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu analisis kebutuhan instruksional dan model mendesain pembelajaran. Ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi keterampilan yang harus dipelajari siswa. Kemudian ada model desain pembelajaran seperti classroom, product basic, kemudian sistem basic. Nah, untuk pengembangan media pembelajaran interaktif PAI yang sederhana, itu kita bisa menggunakan PowerPoint, kemudian game edukatif berbasis kuis, kemudian ada video pembelajaran sederhana atau website atau blog. Mungkin itu saja materi-materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah yang mengampun. Ihdinas siratal mustaqim wa biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.